Kamu punya ratusan buku di rumah. Coba cari tahu dulu. Kamu tuh hobinya baca buku atau beli buku? Oke, halo. Namaku Syafiq. Dan hari ini kita akan membahas tentang buku lagi ya. Karena ini channel terkait dengan buku kan. Tapi hari ini kita nggak akan review buku. Atau kita nggak akan membahas mengenai ulasan buku. Tapi kita akan membahas mengenai psikologi manusia yang berkaitan dengan buku. Jadi video ini ada karena termotivasi oleh satu kalimat. Kalimat ini sudah banyak beredar di internet, ya, udah ada di mana-mana pokoknya ya. Jadi kira-kira kalimatnya punya gini. Buying books and reading books are two entirely different hobbies. Baca buku sama beli buku itu adalah dua hobi yang benar-benar berbeda gitu. Jadi sekali lagi tanya ke diri kalian sendiri, kalian tuh beneran suka baca buku atau kalian suka sensasi pas beli bukunya aja gitu. Nah, ternyata fenomena semacam ini itu ada sebutannya di Jepang gitu. Jadi di Jepang orang-orang bilang ini adalah sundoku. Apa itu sundoku? Sundoku itu kayak eh, membeli buku banyak tapi dibiarkan menumpuk tidak terbaca gitu. Kita hidup di era abad 21 di mana industri buku menjadi salah satu sektor yang menjanjikan ya. Walaupun pada kenyataannya data itu menunjukkan sebaliknya. Alias kalau kita bicara di cakupan Indonesia aja dulu ya. Banyak digencarkan program peningkatan literasi. Kemudian juga dari data yang ada, banyak menunjukkan bahwa budaya membaca di Indonesia itu masih tergolong rendah. Ini adalah beberapa data yang aku berhasil dapatkan dari internet. Tapi pada kenyataannya, toko buku itu masih ada di mana-mana. Berarti kan masih banyak orang yang membeli buku di negara kita ini ya kan. Teorinya gitu ya. Dan semoga akan tetap seperti itu. Karena aku juga mendukung industri buku di Indonesia ini. Gitu. Nah, dengan membuat video ini, aku mengajak kalian semua, ya mengajak diriku sendiri juga, untuk dapat membuat perputaran ekonomi pada industri buku ini berjalan dengan dampak yang lebih efektif lagi. Gitu. Karena dengan semakin banyak buku yang dibaca, dan bukan hanya dibeli, ya kan, maka semakin banyak masyarakat Indonesia yang menyerap hal-hal baik dari buku yang mereka beli tersebut, dan juga kemudian setelah dibeli dibaca gitu ya. Dan outputnya adalah kemudian masyarakat semakin melek literasi, dan akhirnya semakin berkualitas gitu. Budaya membaca di Indonesia akhirnya nggak rendah lagi gitu kan. Karena menurutku nggak ada ruginya kok orang itu suka membaca ya kan. Tapi coba kita cari tahu dulu ya, kenapa sih fenomena ini bisa terjadi? Kenapa bisa ada yang namanya sundoku ini gitu. Oke, aku coba elaborasikan alasan-alasan yang menurutku masuk akal ya. Kita menyadari bahwa zaman sekarang membeli buku adalah sesuatu atau aktivitas yang sangat mudah dilakukan sekarang ini ya. Kalau kita menilik kembali kepada zaman dahulu, beli buku itu merupakan sesuatu yang wow gitu ya, karena industri buku belum seperti sekarang gitu. Zaman dulu itu buku adalah sesuatu yang langka ya kan, kemudian berharga, mahal, prestisius lah pokoknya gitu. Nggak heran kalau buku cetakan lama itu banyak yang menggunakan leather ya, atau kulit, atau bahan-bahan lain yang nggak murah juga gitu. Tapi kalau sekarang kita coba lihat ya, sekarang itu banyak sekali beredar paperback ya kan, kayak semacam paperback ini. Ada paperback, bahkan ada juga sekarang itu yang namanya mass market paperback gitu. Contohnya tuh, mass market paperback itu hadir dengan buku ukurannya lebih kecil, kualitas kertasnya juga lebih jelek dibanding buku-buku cetakan model lain gitu ya. Tapi ini biasanya menjadikan satu keuntungan, yaitu tentunya adalah lebih murah gitu. Akhirnya dengan buku-buku yang cenderung lebih murah ini kan fokusnya lebih kepada komersil gitu ya. Ya itu bagus sih. Maksudnya aku juga nggak mau buku itu mahal-mahal ya kan. Tapi jangan biarkan fenomena buku yang lebih murah dari zaman dulu ini membuat adanya sundoku itu terjadi gitu. Kalau bisa ya kita beli buku, habis itu buku yang kita beli kita baca gitu kan. Itu juga pengingat buat aku sendiri, oke. Yang nomor dua, itu adalah karena FOMO. Kita tuh beli buku karena FOMO. Ya, banyak kan yang beli buku itu karena FOMO. Mungkin buku itu lagi banyak dibicarakan orang-orang, atau mungkin dia lagi trending ya kan di sosial media gitu. Rasanya kalau kita nonton konten-konten terkait buku itu rasanya pengen baca buku itu, kalau bisa sekarang juga gitu. Kayak kita nggak sabar untuk cepet-cepet baca buku itu. Akhirnya kita membayangkan untuk menikmati isi buku itu. Kita membayangkan mendapatkan hal-hal baru dari buku itu gitu. Nah, ternyata hal itu tuh ada penjelasan secara ilmiahnya, teman-teman. Hal itu terjadi karena ada peningkatan atau lonjakan hormon dopamin gitu. Dan ternyata hormon ini meningkat hanya ketika kita ingin membeli buku saja. Karena hormon dopamin itu kayak memicu motivasi, kebahagiaan gitu. Jadi kita tuh rasanya ingin membeli buku. Pada saat kita ingin membeli buku, hormon dopamin kita itu kan meningkat gitu. Dan hormon ini tidak meningkat ketika kita akan membaca buku gitu. Karena gini, biasanya kalau kita udah pengen buat beli buku ya, terus kita beli buku itu gitu kan. Kita beli, kita merasa puas ya kan. Kita bawa ke rumah bukunya, kita merasa puas.
padahal belum dibaca ya kan, tapi udah merasa puas duluan gitu. Kemudian buku itu numpuk di rak buku. Nah, ketika ingin membaca buku tersebut, itu rasanya kita harus mengeluarkan effort ya, kita harus melakukan usaha. Nah, itu yang membuat akhirnya buku ini nggak terbaca-baca gitu. Karena kita semangat saat membelinya, tapi pas mau bacanya tuh rasanya kayak butuh effort gitu. Dan kalau udah punya bukunya, tentunya excitement-nya juga nanti akan pudar ya kan. Kemudian setelah itu kita melihat buku lain lagi, tertarik lagi. Kemudian kita beli lagi, udah dibeli, excitement-nya turun, nggak dibaca-baca. Karena butuh effort untuk bacanya gitu kan. Kita udah merasa puas duluan ketika udah beli buku itu gitu. Terus kemudian lihat buku baru lagi, tertarik lagi, gitu terus terulang akhirnya sampai bukunya banyak banget tapi yang dibaca baru sedikit gitu kan. Ya nggak apa-apa, bagus beli buku tuh bagus kok. Aku nggak menjelek-jelekan orang yang beli buku. Tapi alangkah lebih baiknya sudah dibeli kemudian dibaca gitu. Selanjutnya adalah aku mau berbagi tips. Gimana sih cara mengatasinya biar fenomena sundoku ini nggak terjadi gitu. Alias biar kita bisa membedakan gitu. Kita tuh sebenarnya hobinya baca buku atau beli buku sih gitu. Kan pengennya kan pasti kan baca buku, nggak cuma beli buku. Karena itu kan aktivitas yang konsumtif dan juga bisa dibilang nanti boros kan rugi sendiri gitu ya. Gitu. Yang pertama, kita harus memahami bahwa ketika kita membeli buku, kita itu membeli sensasi ketika membaca bukunya itu. Kita membeli keseluruhan isi buku, kita membeli ide-ide atau gagasan dari penulis ketika dia membuat buku tersebut gitu. Ketika kita membeli buku non-fiksi, berarti kita membeli ilmu di situ. Kita membeli sensasi membaca dan kita mengambil hal-hal baru, hal-hal positif yang dapat mengubah kita dalam kehidupan nyata gitu. Dan ketika kita membeli buku fiksi, berarti kita mencoba membeli sensasi membaca buku, kita tenggelam dalam plot cerita yang ada gitu kan, dan bagaimana alur cerita tersebut bisa mengubah kita di kehidupan nyata dan kehidupan sehari-hari kan begitu. Kita harus pahami, kita nggak beli buku karena buku ini lagi trending gitu. Kita nggak beli buku karena sensasi ketika beli bukunya, tapi kita beli buku untuk menikmati sensasi ketika tenggelam dalam buku tersebut gitu. Yang berikutnya adalah jangan terlalu membuat patokan atau membuat target dalam membaca gitu ya. Alias sebenarnya membaca itu kan aktivitas yang seharusnya membuat kita rileks, membuat kita seneng, enjoy gitu ya. Bukan membuat kita tertekan. Membaca itu nggak usah ada targetnya gitu. Setahun aku harus baca 133 buku. Itu menurutku kurang masuk akal. Jangan kayak gitu. Kita deadline tugas udah ada, deadline kerjaan udah ada. Kenapa kita ditambahin deadline baca buku ya kan? Padahal harusnya kita enjoy baca buku itu. Banyak booktuber Amerika Serikat atau booktuber luaran sana pokoknya ya, yang mengaku bahwa mereka tuh setahun membaca ratusan buku gitu. Dan aku kadang juga heran kapan mereka bacanya gitu. Dan aku juga bisa dibilang termasuk dalam slow reader ya. Dan aku nggak masalah kan hal itu karena aku nggak mau terlalu menargetkan aku baca buku berapa gitu. Apalagi kalau ngomongin soal buku fiksi gitu kan, nggak aku targetin untuk baca buku berapa dalam bulan ini gitu nggak. Karena aku merasa harusnya aku enjoy membaca buku itu, aku harusnya senang gitu. Bukan malah jadi tertekan. Kalau misal ditarget, akhirnya seolah-olah kayak cuma menu-menuin list aja gitu kan. Dan yang terakhir, ini penting. Pahami bahwa buku yang menarik untuk dibeli itu nggak selalu menarik untuk dibaca. Semua orang pasti punya own preferences lah. Selera aku nggak sama kayak selera kalian gitu kan. Selera kalian juga nggak sama mungkin sama orang lain atau teman-teman kalian kan gitu. Jadi kita perlu meminimalisir buku-buku yang kita beli yang akhirnya itu kemungkinan kita nggak akan suka gitu. Contoh nih, aku punya tipsnya ya. Itu kebanyakan kalau buku fiksi itu kan kadang-kadang ada book series ya. Berseri-seri bukunya tuh bisa sampai kalau trilogi kan ada 3 buku, tapi juga ada book series yang sampai 16 buku. Contohnya adalah The Realm of the Elderlings, itu tuh sampai 16 buku gitu. Nih, aku punya 3 buku pertama dari The Realm of the Elderlings ini gitu. Jadi contoh, kalau misal kita beli bukunya ini, series ini sampai langsung 16, terus kita baca buku pertama ini, Assassin Apprentice ini, langsung kita nggak suka. Terus gimana dong? Kasihan 15 bukunya itu nanti nganggur gitu kan. Tapi kalau kita beli buku satu dulu atau beli trilogi pertama dulu paling nggak kayak kuning ya, terus kita bisa menikmati, otomatis nanti beli trilogi yang kedua, kemudian selanjutnya gitu sampai akhir gitu. Atau kalau nggak satu dulu deh, satu dulu cocok nggak sama ceritanya gitu kan. Kalau misalnya memang suka, pengen lanjut ya udah baru beli buku yang lainnya. Jangan langsung 16 buku ini kita beli, terus habis itu ya gambling aja namanya kan, itu terlalu seperti orang berjudi ya. Kayak gitu intinya. Pokoknya jangan sampai kebiasaan membeli bukumu itu kemudian akhirnya merugikan kamu sendiri gitu ya. Oke, sebagai penutup, intinya aku nggak pernah melarang kalian untuk beli buku ya. Menurutku juga itu hal yang baik, positif. Lanjutkan, beli terus buku-buku. Tetaplah membeli buku dan pada waktu yang bersamaan tetaplah membaca banyak buku gitu.
Pokoknya mari kita ramaikan toko buku di Indonesia dan kita ramaikan industri perbukuan di Indonesia. Jadikan budaya literasi di Indonesia itu semakin berkembang lagi, semakin maju lagi, semakin tinggi lagi gitu. Jangan buat buku yang sudah kalian beli hanya menganggur di rak saja gitu. Mungkin sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you.